بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق حمده والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudari yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana sampai saat ini kita masih diberi kemudahan, diberi anugerah taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali pada kegiatan serta agenda positif, yaitu mempelajari ilmu agama. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada rekan-rekan, kerabat-kerabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti tuntunan jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudari dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang adab dan akhlak, yang dapat kita ringkas pada pertemuan sebelumnya bahwa akhlakul karimah, kemuliaan sebuah akhlak, adalah bagian dari agama, sesuatu yang utuh dan tidak bisa untuk dipisahkan. Sampai-sampai para ulama memberikan sebuah paparan, innad dina huwal khuluq, bahwa agama itu adalah akhlakul karimah, bahwa nilai dan cerminan baik dan tidaknya agama seseorang adalah dapat dipantau, dapat dinilai dari bagaimana keluhuran akhlak serta adabnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita simpulkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di antara usul fondasi Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah menjunjung tinggi nilai-nilai adab serta akhlak. Sehingga kalau kita tilik sedikit pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, kemudian Al-Aqidah Al-Wasitiyah, karangan dua ulama besar yang beraqidah ahli sunnati wal jamaah, keduanya menyebutkan pada referensi tersebut bahwa di antara fondasi usul ahli sunnati wal jamaah adalah menjunjung tinggi nilai-nilai adab serta nilai-nilai akhlak. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang ketiga yang bisa kita simpulkan pada pertemuan sebelumnya adalah bahwa kita sebagai seorang muslim, terlebih dan terkhusus yang mengklaim meniti jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah, meniti jalan as-salafun as-salih, bahwa selayaknya kita meniti jalan serta tuntunan umat-umat terdahulu as-salafus salih dalam hal
akidah, hukum halal dan haram, dan tidak lupa juga tentang adab serta akhlak. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudari yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Kemudian pada pertemuan kali ini akan kita uraikan sekilas tentang keutamaan akhlakul karimah, fadail, adab serta budi pekerti yang luhur, yang akan kita kutipkan dari penjelasan ahli ilmu, di mana mereka rahimahumullahu jami'an menyebutkan di antara keutamaan berakhlakul karimah, keutamaan fadilah merealisasikan nilai-nilai adab serta akhlak adalah imtithalul abdi lima amara Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Seorang mukmin berusaha menjadi hamba yang patuh terhadap Rabbnya Allah Azza wa Jal sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itulah yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang merealisasikan nilai-nilai adab serta akhlak pada tatanan kehidupannya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Khudhil afwa wa amur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Memaafkanlah, menjadilah orang yang memiliki sikap pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, kemudian perintahkanlah kepada hal-hal yang ma'ruf. Wa a'rid 'anil jahilin, dan hindarilah orang-orang yang pandir. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, allati jama'at makarim al-akhlaq. Ayat ini menggabungkan, mengumpulkan semua gambaran tentang nilai-nilai adab serta akhlak. Wa amarallahu biltizami biha, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, memberikan tekanan kepada kita untuk melakukan serta mentaati perintah-perintah yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu, inilah titik poin tentang keutamaan akhlakul karimah yang pertama. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yang disebutkan oleh para ahli ilmu rahmatullah alaihim jami'an, ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merealisasikan nilai-nilai adab, merealisasikan nilai-nilai akhlakul karimah adalah bentuk ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak lupa kita senantiasa bagaimana ketika kita membaca ayat-ayat Allah, kita dapatkan ayat yang berbunyi, "Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Tidak bisa kita pisahkan antara ketaatan kepada Allah, namun kita nihil akan ketaatan kepada Rasul. Mengapa? Karena sejatinya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari perintah Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, saudara-saudari yang senantiasa dimuliakan Allah. Kemudian hal tersebut sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian berinteraksilah kepada sama manusia, bersosiallah kepada sesama masyarakat dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Dan inilah bentuk perintah yang selayaknya kita taati, kita patuhi, sehingga kita menjadi muslim sejati yang senantiasa menerapkan tuntunan-tuntunan, nilai-nilai sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yang disampaikan serta dipaparkan oleh ahli ilmu adalah at-tashabbuhu bil akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang-orang yang senantiasa merealisasikan nilai-nilai akhlakul karimah adalah orang-orang yang berusaha. Mereka sejatinya adalah orang-orang yang senantiasa berjuang meniti jalan serta manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Faqad kana a'zamu man tahalla bi makarimil akhlaq. Karena sejatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan tentang apa nilai-nilai akidah, tidak hanya sekedar mengajarkan tentang apa nilai-nilai halal dan haram, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam
juga menerapkan serta memerintahkan agar kita merealisasikan nilai-nilai akhlakul karimah serta adab-adab yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam sebuah firman Allah Azza wa Jalla memerintahkan atau memaparkan telah ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam nilai-nilai panutan yang mulia, nilai-nilai akhlak yang luhur, nilai-nilai adab yang mulia. Sehingga selayaknya kita sebagai orang-orang yang mengklaim meniti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meniti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang terdepan dalam menerapkan nilai-nilai adab serta akhlakul karimah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, saudara-saudari yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian para ulama melanjutkan keutamaan yang berikutnya. Di antara keutamaan akhlakul karimah. Ibadah lillahi ta'ala fi jami'il ahwal. Bahwa orang-orang yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai adab, nilai-nilai akhlak, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang juga menerapkan nilai-nilai ibadah. Mengapa? Karena sejatinya ibadah bukan sekedar hal yang kita terapkan di dalam masjid, sesuatu yang kita amalkan di rumah-rumah Allah, namun ibadah lebih daripada itu, bahwa ibadah pun adalah setiap kegiatan aktivitas kita yang kita niatkan karena Allah Azza wa Jalla, dan diantaranya adalah akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Ketika kita menerapkan senyuman kepada saudara-saudara kita, ketika kita mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita, ketika kita menahan emosi agar tidak melampiaskan amarah kepada anak-anak kita, maka semua ini adalah bagian dari ibadah, bagian dari menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah. Kemudian ahli ilmu meneruskan pemaparan mereka rahmatullah alaihim jami'an, bahwa di antara keutamaannya akhlakul karimah adalah akhlakul karimah menjadi sesuatu yang dapat memberatkan timbangan kita di yaumul hisab nanti. Menjadi sesuatu yang dapat memberatkan amalan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin." Ada satu hal yang dapat memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat kelak nanti. Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khuluqul hasan, yaitu yang mulia, budi pekerti yang luhur. Jadi agama mencakup akhlakul karimah, maka akhlakul karimah adalah sesuatu yang agung yang dapat memberatkan timbangan kita di yaumil qiyamah nanti. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, saudara-saudari yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian para ulama melanjutkan di antara keutamaan akhlakul karimah adalah bulughud darajatil aliyah wal maqamir rafi' inda Allah Azza wa Jalla. Bahwa orang-orang yang senantiasa merealisasikan akhlakul karimah, mereka dapat melampaui amalan-amalan yang utama. Mereka dapat mengimbangi berbagai ibadah-ibadah yang utama. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajatal qa'im was-sha'im." Orang-orang yang memiliki perangai yang baik, orang-orang yang memiliki karakter yang luhur, akhlak yang mulia, dapat mengimbangi bahkan melampaui orang-orang yang senantiasa menegakkan salat serta berpuasa. Subhanallah, sebuah tindakan yang mungkin di mata manusia sangat sepele, senyum, mengucapkan salam, tidak suudzon, mengedepankan husnudzan kepada saudara muslim, bila ada pertikaian mengklarifikasi, bila ada pertikaian memulai salam, bila ada problem tidak emosional, namun senantiasa menjaga amarahnya, mengontrol emosinya, sehingga dia menjadi hamba-hamba Allah yang menerapkan akhlakul karimah.
Dan diharapkan di hari kiamat nanti dia memiliki derajat yang dapat mengimbangi derajat orang-orang yang menegakkan salat dan menunaikan puasa, bahkan bisa melampaui keduanya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ikhwani talabah, saudara-saudari yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Kemudian ahli ilmu meneruskan paparan mereka tentang keutamaan akhlakul karimah. Di antaranya adalah al-maqamul qarib min maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang senantiasa menerapkan budi pekerti yang luhur, merealisasikan nilai-nilai adab serta akhlakul karimah pada setiap aspek kehidupan mereka, akan menjadi orang yang terdekat di hari kiamat nanti, di surga nanti bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Bahwa orang-orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, orang-orang yang terdekat majelisnya denganku nanti di surga adalah orang-orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, orang-orang nilai-nilai adab pada setiap tatanan kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, marilah kita senantiasa berusaha agar kita menjadi orang-orang yang dekat majelisnya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti, di surganya Allah Azza wa Jalla nanti. Kemudian para ulama melanjutkan paparannya tentang keutamaan akhlakul karimah. Bahwa akhlakul karimah, al-khuluqul hasan, a'zamu ma yudkhilu sahibahul jannah. Akhlakul karimah dapat menjadi faktor utama seseorang masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang apa faktor utama yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Beliau menjawab, taqwa Allah. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang mulia. Oleh karena itu, ini adalah sebuah jaminan yang istimewa yang dijaminkan oleh manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasul terbaik yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim yang mengklaim senantiasa meniti jalan beliau serta as-salafus salih, agar senantiasa menerapkan serta merealisasikan nilai-nilai adab serta akhlak sehingga bisa menjadi faktor bagi kita serta kemudahan bagi kita untuk menjalankan atau melangkahkan kaki kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Keutamaan yang berikutnya yang disampaikan oleh para ahli ilmu adalah husul al-khairiyah bainan nas. Akan terciptanya, terbentuknya sebuah kesan serta peran positif di tengah masyarakat. Dan ini sangat terbukti. Bahkan sering kita temukan di lapangan, di tengah masyarakat, bagaimana orang-orang yang memiliki perangai yang keras, perangai yang kasar, watak yang tak faham tentang bagaimana cara mengendalikan emosional serta amarah, pasti akan dijauhi oleh orang-orang. Inilah prinsip dasar Islam, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya Muhammad, bila sekiranya engkau adalah orang yang berperangai kasar, berkarakter keras, maka sesungguhnya orang-orang yang ada di sekitarmu akan meninggalkanmu. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan bahwa begitu banyak dampak-dampak positif yang bisa kita lihat bila kita menerapkan nilai-nilai adab serta nilai-nilai akhlakul karimah di tatanan kehidupan kita, di tengah masyarakat kita, sehingga Islam tercerminkan sebagai Islam yang utuh. Tidak setengah-setengah, tidak memisahkan antara agama dengan akhlak, tidak memisahkan antara akidah dengan akhlak, tidak memisahkan antara manhaj dengan akhlak. Karena sejatinya, sebagaimana pada pertemuan berikutnya,
pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa agama itu adalah akidah, agama itu adalah halal dan haram, agama itu adalah akhlakul karimah, dan sejatinya manhaj kita, manhaj as-salafus salih adalah akhlakul karimah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para hadirin saudara-saudari yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Kemudian para ulama menutup keutamaan akhlakul karimah dengan poin terakhir di mana mereka rahmatullah alaihim jami'an menyebutkan bahwa rabitun azimun min rawabitil iman. Akhlakul karimah adalah salah satu pengikat yang paling kuat yang dapat mencerminkan nilai-nilai keimanan seseorang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik perangainya, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi, jangan sekali lagi kita memisahkan antara iman dengan akhlak, antara agama dengan akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pesan ini justru mengaitkan antara kesempurnaan iman seseorang dengan kemuliaan akhlak seseorang. Oleh karena itu beliau memberikan pesan yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlak serta perangainya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, saudara-saudari yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Satu poin terakhir yang dengannya akan kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini tentang keutamaan akhlakul karimah, bahwa ingat selalu Allah Azza wa Jalla akan menyediakan tempat, lokasi yang paling tinggi di surga nanti bagi orang-orang yang merealisasikan nilai-nilai adab serta akhlakul karimah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan tersebut. Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannati liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa. Aku akan memberikan jaminan pada orang-orang yang meninggalkan debat kusir walaupun mereka itu benar. Apa jaminan bagi mereka? Tempat di surga namun di bagian bawah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan aku akan jaminkan lokasi di tengah surga, posisi di tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam posisi mereka saling bercanda. Ini ada di tengah surga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup pesannya, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu, atau dalam riwayat lain liman hasuna khuluquhu. Dan akan Allah sediakan tempat di surga yang tertinggi, rumah di surga yang tertinggi bagi orang-orang yang baik perangainya, mulia akhlak serta adabnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, saudara-saudari yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah beberapa keutamaan yang telah dipaparkan oleh para ulama dalam referensi-referensi mereka, sehingga semoga dengan pemaparan ini, nukilan-nukilan yang kami sampaikan ini dapat difahami dengan baik, serta kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita dapat menjadi orang-orang muslim-muslim sejati yang senantiasa berjuang serta berusaha agar menerapkan nilai-nilai adab serta akhlakul karimah dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap tatanan kehidupan kita sebagai seorang muslim di antara komunitas muslim, dan berlaku bagi kita di tengah masyarakat kita, antara kita sebagai orang muslim bahkan dengan orang-orang yang non muslim. Ini sekiranya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menuntun kita pada nilai-nilai kebaikan sehingga kita nanti meninggal dalam kondisi iman serta Islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bila ada kekurangan maka itu murni dari kami sebagai makhluk yang lemah, dan bila ada keutamaan serta kelebihan maka itu datangnya murni dari Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat khaliq, maha pencipta lagi maha sempurna.
wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.